Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من شر أحوال أهل النار. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ajak diri saya dan juga hadirin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya, juga menjauhi larangan-larangannya semampu kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Entah itu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk menyampaikan sedikit nasihat yang bertemakan menjaga mata. Disebutkan di surat An-Nur ayat ke-30 dan 31. Di sana Allah Subhanahu wa taala berkalam: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الآية. Allah Subhanahu wa taala berkalam memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan beliau untuk mengatakan satu nasihat, satu perintah kepada orang-orang beriman. Apa perintahnya? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, lil mu'minina. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan nisbah atau panggilan untuk kita sebagai orang-orang beriman itu dengan al-mu'minat. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman kepadaku, yaitu orang-orang beriman, untuk supaya apa? Supaya yaghuddu min absarihim, supaya mereka menundukkan min sebagian dari sebagian pandangan. Artinya di sini tidak terus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk senantiasa menundukkan pandangan terus, enggak. Bukan seperti itu. Min di sini huruf jar mempunyai makna tabaid, sebagian, yaitu dari sebagian pandangan-pandangan kalian. Artinya ada keadaan yang mengharuskan kita untuk melihat ke depan, ada juga keadaan yang mengharuskan kita untuk menundukkan pandangan. Nah, terus dari apa kita menundukkan pandangan? Tentunya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kita dari melihat hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larangkan. Nah, misalkan untuk pembahasan ini menjaga mata, yaitu menjaga mata kita agar supaya tidak melihat
sesuatu yang maksiat atau melihat kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Dalam hal ini contohnya itu seperti melihat kalau misalkan laki-laki itu melihat perempuan yang bukan mahramnya, melihat aurat mereka, itu tidak diperbolehkan. Karena di zaman sekarang ini itu tidak luput apa yang namanya interaksi dengan manusia. Tentunya ada sebagian manusia yang mereka itu benar-benar beriman, benar-benar menjalankan syariat dengan mereka itu mengenakan hijab. Ada juga sebagian saudara-saudara kita yang Islam itu tidak memakai hijab. Tentunya dari semua keadaan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa menundukkan pandangan jika kita bertemu dengan mereka. Ataupun juga keadaan yang mengharuskan kita untuk melihat. Contohnya itu adalah seseorang ketika dia belajar, misalkan belajar, terkadang belajar itu tidak terus kita hanya mendengarkan tanpa melihat gerak-gerik gurunya. Terkadang guru mengatakan demikian dengan menggerakkan tangannya atau menggerakkan kepalanya, itu termasuk dari salah satu metode pembelajaran. Dan di situ syariat itu membolehkan seseorang itu melihat perempuan atau dalam hal ini guru untuk supaya dilihat dalam metode belajarnya. Wa yahfadzu furujahum, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga kemaluan kita dari berbuat zina. Tentunya perbuatan zina itu tidak langsung terjadi begitu saja. Tentunya di situ ada penyebab-penyebabnya. Yang salah satu penyebabnya itu adalah yang paling utama itu adalah melihatnya. Awalnya dia melihat, kemudian turun ke hati, baru setelah itu baru turun ke kemaluan. Itu yang kita sebagai orang-orang beriman harus menjaga. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk supaya menjaga pandangan kita dari melihat ajnabi, perempuan ajnabi, dan juga sebaliknya perempuan muslimat itu diperintahkan untuk menjaga pandangan mereka dari laki-laki ajnabi. Dzalika askalahum, yang demikian itu lebih suci bagi hati-hati kalian, sehingga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, menjalankan amal soleh dan melakukan ibadah-ibadah itu dengan khusyuk. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha banyak kabar bima yasnaun, dengan apa-apa yang berbuat. Tentunya apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan pantau terus. Allah Subhanahu wa taala punya catatan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, yang tentunya Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat akan memperlihatkan kepada kita semua, memperlihatkan manusia, terutama yang bersangkutan, yaitu kita pribadi masing-masing, untuk dilihat amalannya dan kemudian dihisab, diperhitungkan perbuatan baik dan perbuatan buruk yang kita lakukan selama hidup di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita, terus membimbing kita kepada jalannya, mengikuti syariat-syariatnya, mengikuti sunnah-sunnah yang telah Rasulullah SAW sunnahkan kepada kita. Mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada salahnya atau kurangnya itu dari saya pribadi, selebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukup sekian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu wasallam barik ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.